Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu belajar tentang organ peredaran darah pada hewan. Nah, adapun materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sistem peredaran darah hewan. Umumnya, sistem peredaran darah hewan dan manusia itu sama. Nah, sistem peredaran darah hewan itu ada dua. Yang pertama ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ataupun hemolimfa ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah tertutup adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang melalui pembuluh darah. Nah, itulah bedanya peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Materi berikutnya yaitu hewan-hewan apa saja yang akan kita bahas sistem peredaran darahnya. Nah, adapun hewan-hewan yang akan kita bahas, yang pertama itu ada serangga, kemudian yang kedua ada ikan, ketiga amfibi, keempat reptilia, kelima aves, dan yang terakhir yaitu mamalia. Marilah kita bahas satu persatu mulai dari serangga. Berikut ini merupakan salah satu contoh serangga yaitu belalang. Adapun organ peredaran darah pada belalang, pada bagian ini disebut dengan aorta. Kemudian gelembung yang memanjang di seluruh tubuh belalang itu disebut dengan jantung pembuluh, dan bagian ini disebut dengan rongga tubuh. Berikut merupakan peredaran darah pada belalang. Pada bagian ini disebut dengan pembuluh vena, dan bagian ini disebut dengan pembuluh arteri. Pembuluh vena adalah pembuluh yang kaya karbon dioksida, sedangkan pembuluh arteri adalah pembuluh yang kaya akan oksigen. Darah belalang disebut dengan hemolimfa. Darah ini tidak mengandung hemoglobin, sehingga darah belalang itu tidak berwarna merah. Peredaran darah serangga termasuk sistem peredaran darah terbuka. Artinya, darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah serangga terdiri dari pembuluh yang berruas-ruas seperti gelembung yang berfungsi sebagai jantung pembuluh. Aliran hemolimfa dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh kapiler. Dari sel tubuh, hemolimfa kembali ke jantung pembuluh. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kenapa disebut dengan peredaran darah terbuka? Karena tanpa melalui pembuluh kapiler. Kemudian, hewan yang kedua yaitu ada ikan. Berikut ini merupakan organ peredaran darah pada ikan. Pada bagian yang ditunjukkan anak panah disebut dengan pembuluh kapiler insang, kemudian bagian ini disebut dengan kapiler tubuh, dan bagian ini disebut dengan jantung. Adapun sistem peredaran darah pada ikan, yaitu pada bagian ini disebut dengan bilik, dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan ventricle, kemudian bagian ini disebut dengan serambi atau atrium, bagian ini disebut vena, dan bagian ini disebut dengan arteri. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal, karena dalam satu kali peredaran, darah hanya melalui jantung satu kali. Jantung ikan terbagi menjadi dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Antara serambi dan bilik terdapat katup yang berfungsi mengalirkan darah. Nah, pada ikan, darah yang mengandung karbon dioksida akan masuk menuju insang, dan di insang terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan gas oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen
akan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, itulah sistem peredaran darah pada ikan. Selanjutnya yang kedua itu ada amfibi. Contohnya itu adalah kodok. Berikut ini merupakan organ peredaran darah pada kodok. Bagian ini disebut dengan jantung kodok. Kemudian pembuluh yang berwarna biru disebut dengan vena dan pembuluh yang berwarna merah disebut dengan pembuluh arteri. Ini merupakan organ peredaran darah pada amfibi. Bagian ini disebut dengan paru-paru dan bagian ini disebut dengan seluruh tubuh. Kodok memiliki sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah kodok disebut peredaran darah ganda. Karena dalam satu kali peredaran, darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Jantung kodok terbagi menjadi 3 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan 1 bilik. Adapun proses peredaran darah pada amfibi yaitu yang pertama, darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan. Dan selanjutnya menuju ke bilik. Setelah itu, darah akan dipompa keluar melalui vena paru-paru kemudian menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen akan masuk ke bilik. Kemudian mengalir ke aorta dan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Nah, itulah proses peredaran darah pada amfibi. Hewan selanjutnya yaitu ada reptilia. Contoh reptilia yang Putri digunakan di sini adalah kura-kura. Adapun organ peredaran darah pada kura-kura, yang pertama itu ada jantung. Kemudian yang kedua itu ada pembuluh vena. Dan yang berwarna merah disebut dengan pembuluh arteri. Berikut adalah organ peredaran darah pada reptilia. Bagian ini adalah paru-paru dan bagian ini adalah seluruh tubuh. Reptilia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung reptilia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu yang pertama ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi sekat, namun sekatnya ini belum sempurna, sehingga darah yang berasal dari bilik kanan dan bilik kiri terjadi pencampuran darah. Adapun proses peredaran darah pada reptil yang pertama yaitu sistem peredaran darah reptil dimulai dari darah yang berasal dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan. Selanjutnya, darah akan masuk ke bilik kiri dan bilik kanan yang tidak bersekat sempurna. Setelah itu, darah akan ke paru-paru dan bergerak ke serambi kiri, bilik kiri, dan kembali beredar ke seluruh tubuh. Nah, itulah proses peredaran darah pada reptil. Kemudian, hewan yang selanjutnya yaitu ada aves. Contohnya di sini Putri digunakan yaitu burung. Adapun organ-organ peredaran darah pada burung yaitu pada bagian ini disebut dengan jantung. Kemudian pembuluh yang berwarna biru disebut dengan vena. Kemudian pembuluh yang berwarna merah disebut dengan arteri. Berikut ini merupakan organ peredaran darah pada burung, di mana bagian ini disebut dengan paru-paru dan bagian ini disebut dengan seluruh tubuh. Jantung pada burung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Pada peredaran darah burung, darah yang kaya akan oksigen dipompa dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dengan melewati aorta. Nah, oksigen dilepaskan ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida diikat.
Darah yang kaya akan karbon dioksida akan menuju ke serambi kanan melalui vena. Setelah sampai di serambi kanan, kemudian menuju ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya akan karbon dioksida ini dipompa masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Darah yang kaya akan oksigen akan keluar dari paru-paru, masuk ke serambi kiri, kemudian menuju ke bilik kiri. Itulah proses peredaran darah pada burung. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang mamalia. Contohnya di sini yang Putri digunakan yaitu kuda. Adapun organ peredaran darah pada kuda, bagian ini disebut dengan jantung. Kemudian pembuluh yang berwarna merah disebut dengan arteri dan pembuluh yang berwarna biru disebut dengan pembuluh vena. Berikut ini merupakan organ peredaran darah pada kuda. Adapun bagian ini disebut dengan paru-paru dan bagian ini disebut dengan seluruh tubuh. Mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri. Adapun sistem peredaran darah pada mamalia umumnya sama dengan sistem peredaran darah pada burung.